Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang disebut sebagai pendusta agama. Tadi pertama saya masuk ke sini, datang ketemu dengan Pak DKM, ketemu dengan Pak RT, dengar ibu-ibu tadi nyanyi yang suka dibawakan ciptaannya Haji Roma Irama, benar gak Bu? Yatim piatu malang nasibmu, semoga Tuhan selalu melimpahkan rahmatnya padamu. Amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Yatim piatu besarkan hatimu di dalam mengarungi hidup yang penuh tantangan ini. Amin. Allahumma. Apa kata ibu-ibu tim qasidah tadi? Wahai para hartawan, coba ulurkan tangan untuk membantu mereka di dalam kehidupan. Wahai para hartawan, coba ulurkan tangan untuk membantu mereka dalam kehidupan. Kata siapa Bu? Roma Ina. Sungguh engkau manusia yang tiada beriman, bila pada mereka tak belas kasihan. Oh, kita termasuk ke dalam orang-orang yang tidak beriman apabila ada anak-anak yatim di rumah kita, di lingkungan kita, kita tidak ada rasa belas kasihan kepada mereka. La 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 la. Kita sahabat Robai nama ya Bu ya. Wahai semua kawan, atasmu kewajiban menyantuni mereka dan menyayanginya. La la la. La 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 la. Wahai para hartawan, coba ulurkan tangan untuk membantu mereka dalam kehidupan. Ini yang hadir di sini, yang menyantuni ini tidak terlepas dari orang-orang dermawan, dari para hartawan. Oh, mudah-mudahan orang-orang yang menyantuni anak yatim ini nanti kebaikannya kebaikan oleh Allah, nanti dibalas oleh Allah dengan balasan yang berlipat ganda. Dalam surat Ar-Rahman ayat 60 Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Tiada balasan untuk kebaikan kecuali dengan kebaikan. Maka ibu-ibu ini yang membantu menyantuni anak-anak yatim ini akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang berlipat ganda nantinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan kata Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan sebaik-baik rumah orang muslim, kata Nabi, sebaik-baik rumah orang muslim yaitu yang di dalamnya ada anak yatim yang diasuh dengan baik, yang dirawat, yang dipelihara dengan baik. Dan apa sebaliknya Bapak Ibu? Seburuk-buruknya rumah orang muslim yang apabila di dalamnya ada anak yatim tapi disia-siakan, maka jangan sia-siakan.
Tadi ada orang-orang yang menyantuni, menyayangi, menyenangkan hati anak yatim itu akan masuk ke dalam surga yang namanya Darul Faroh. Pintu surga Darul Faroh ini dikhususkan untuk orang-orang yang menyantuni, menyayangi, menyenangkan hati anak-anak yatim, Bapak Ibu. Lalu kemudian Ibu Bapak, dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwasanya ada seorang perempuan yang mendahului Nabi kita Nabi Muhammad SAW masuk surga. Kata Nabi, saya adalah orang yang pertama kali yang membukakan pintu surga. Tapi Nabi heran, Nabi kaget ketika melihat ada satu perempuan yang kemudian duluan masuk surga. Lalu Nabi bertanya, "Hei, siapa kamu dan apa amalanmu?" Apa jawaban perempuan tersebut, Bapak Ibu? Kata seorang perempuan tersebut, "Saya adalah orang atau wanita yang senang membahagiakan, yang senang mengurus anak-anak yatim." Dia menanggung makannya, menanggung minumannya, pakaiannya, pendidikannya seorang istri ini, seorang perempuan ini. Maka dia bisa melewati atau mendahului Nabi kita Nabi Muhammad SAW untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di sini mudah-mudahan ada seorang wanita yang mengurus anak-anak yatim, ada ibu-ibu yang mengurus anak-anak yatim, maka nanti bisa mendahului Nabi kita Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam surga. Dan ingat Bapak Ibu, jamaah, ya jamaah, alhamdulillah, masih semangat, masih siap ngaji, sampai zuhur siap, sampai asar, maghrib, isya, subuh, palurannya enggak siap. Yang menjawab salam saya mudah-mudahan masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang menjawab salam saya, yang punya hutang, hutangnya segera lunas. Yang aminnya kencang berarti hutangnya banyak. Mudah-mudahan pulang dari pengajian ini Bapak Ibu semuanya yang punya hutang, hutangnya dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samiil 'aliim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Wa qala Allah Ta'ala ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadhalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Shadaqallahul azim. Al-ayah bimakna wallahu a'lam bimuradi. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ana wa kafirul yatim kahataini fil jannah. Al-hadis bimakna wallahu a'lam bimuradi. Yang terhormat
dan yang saya muliakan, yaitu Bapak Lurah Rawabuntu, Bapak Wawan Darmawan, yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini dapat berkenan hadir bersama-sama dengan kita. Yang kita doakan Pak Lurah mudah-mudahan selalu diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, dan mudah-mudahan keluarganya bersama istri dan anak-anaknya dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa yang terhormat dan yang saya muliakan Bapak RW Yusuf Supriyadi. Alhamdulillah Pak RW kita bisa berjumpa lagi di tempat ini. Pak RT Ade Wahyudi, kemudian Bapak Herman Syah selaku Wakil DKM Masjid Al Hidayah, kemudian juga pengurus masjid Bapak Ustadz Mahyudin, yang sama-sama kita doakan senantiasa mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa Ketua Majelis Taklim Ibu Ida Hamidah. Yang mana Ibu Ida? Yang mana? Ibu Ida semoga sehat-sehat. Sebagai Ketua Majelis Taklimnya, mudah-mudahan bisa membawa jamaah-jamaahnya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa yang saya hormati dan yang saya muliakan ibu-ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adik-adik, para anak-anak yatim, kemudian yatim piatu dan seluruh hadirin yang dirahmati Allah, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Yang saya doakan mudah-mudahan Bapak Ibu semua, hadirin semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang mulia ini, di masjid yang mulia ini, tidak ada kalimat yang lebih pantas kita ucapkan selain daripada puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang alhamdulillah dengan rahmat dan karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka Gema Muharram, yaitu santunan anak-anak yatim. Yang mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat ini mendapatkan barokah daripada Allah Subhanahu wa taala. Pulang dari sini mudah-mudahan kita semua yang punya hutang dilunasi hutangnya, yang punya masalah diselesaikan masalahnya, yang punya niat hajat semoga dikabulkan niat hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Tidak lupa salawat beriringkan salam kita curahkan kepada junjungan alam, manusia sejati, anti korupsi, manusia termulia, anti durhaka, yang mempunyai akhlak yang sangat mempesona, yang pesonanya bagaikan permata yang indah bila dipandang mata, dan bagi siapa saja yang melihatnya pasti dia akan jatuh cinta kepada siapa, Bu? Kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang walaupun beliau belum pernah ke Pondok Aren, tapi beliaulah yang paling keren. Walaupun beliau belum pernah ke Rawabuntu, tapi beliaulah yang paling bermutu. Betul? Siapa ia? Yakni Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin calon penghuni surga, saya tanya, Bu, mau masuk surga? Hadirin mau masuk surga? Adik-adik mau masuk surga? Benar? Demi apa? Mau masuk surga? Bila ingin masuk surga, pintu selalu terbuka. Satu bekal yang utama yaitu iman dan takwa. Apa, Bu? Iman dan takwa. Baca Quran dan puasa, sholat zakat jangan lupa, itulah bekal yang utama.
apabila ingin masuk surga. Sama-sama. Salatullah ala Toha. Salatullah salamullah ala Yasin. Tawasalna wabil hadi wa kulli mujah bi ahdil badri. Amin ya robbal. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kumpulnya kita di tempat ini yaitu dalam rangka Gema Muharram. Bulan Muharram ini salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betul? Kenapa di bulan ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Salah satu jawabannya karena di bulan ini ada yang disebut dengan Hari Asyura. Hari apa, Bu? Apa itu Hari Asyura yang sering kita sebut dengan lebarannya anak yatim? Oh, kata Nabi, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Anak, aku, saya dan orang yang memelihara anak yatim berkumpul bersama di surga. Oh, mau masuk surga? Mau berkumpul bersama Nabi di surga? Santuni anak-anak yatim. Betul? Orang-orang yang menyantuni, menyayangi anak-anak yatim, maka nanti akan bersama Nabi kita Nabi Muhammad SAW di dalam surga. Kita dengar Nabi itu nanti masuk ke dalam surganya, yaitu ke dalam surga Firdaus. Berarti orang-orang nanti yang menyantuni anak-anak yatim ini mudah-mudahan nantinya bisa masuk surga bersama Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku dan memelihara anak yatim, yang menyantuni anak yatim, yang menyayangi anak yatim bersama nanti di surga, kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak, ketua DKM, pengurus masjid menyelenggarakan acara ini. Oh, barang siapa, kata Nabi, yang berjalan ke sana kemari mencari dana guna untuk para janda, kemudian dan anak-anak yatim, maka kata Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Masya Allah Bapak Ibu, itu pahalanya diibaratkan seperti Bapak Ibu ini berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seperti sholat malam terus menerus. Bapak Ibu mau seperti itu, jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ini ibu ketua majelis taklim, ibu-ibu majelis taklim mencari dana, jalan ke sana kemari, minta ngasih proposal kepada Pak Lurah mungkin, ya Bu. Ini juga masjid nih, masjid, nanti langsung aja pada DKM, mumpung ada Pak Lurahnya di sini. Pak Lurah udah lihat, wah ini masjid belum selesai. Tadi doanya dari Pak Lurah, mudah-mudahan cepat selesai. Walaupun ini di sini kampung rawa buntu, tapi cukup rawanya saja yang buntu. Tapi kehidupan ibu bapaknya jangan sampai buntu. Pendidikan anak-anaknya jangan sampai buntu. Pendidikan agamanya terutama jangan sampai buntu. Mudah-mudahan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu, di dalam surga itu ada namanya pintu surga yang namanya Darul Faroh. Untuk siapa pintu surga ini? Pintu surga ini tidak akan dimasuki kecuali bagi orang-orang yang menyenangkan hati anak-anak yatim. Undang ke sini
ngasih santunan, ngasih bingkisan menyenangkan tidak? Orang-orang yang menyenangkan hati anak-anak yatim nanti akan memasuki ke dalam surga yang disebut dengan surganya Darul Faroh. Darul apa, Bu? Khusus dimasuki oleh orang-orang yang menyayangi, yang menyenangkan hati anak. Bahkan kata Nabi, Bapak Ibu, kata Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang mengurus anak yatim tiga saja, Bu, tiga saja, maka ia mendapatkan pahala seperti berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pahala seperti sholat malam yang tidak henti-hentinya. Kira-kira besar tidak? Dahsyat tidak? Luar biasa. Tiga saja kita urus anak-anak yatim. Apalagi ini banyak yang diurus. Apalagi ini yang disantuninya banyak. Berapa, Bu? 80. Barakallah, mudah-mudahan dari 80 anak diusap nanti sama ibu bapak di sini kepalanya. Setiap usapan tangan ibu kepada anak-anak helaian rambutnya yang diusap oleh ibu itu jumlah rambutnya, maka nilai pahalanya sebanyak rambut yang ibu pegang dari kepala anak tersebut. Alhamdulillah. Rugi tidak nyantuni anak yatim? Tidak. Ibu, tahukah kita siapakah yang mendustakan agama? Kata Allah dalam Al-Quran surat Al-Ma'un, Bismillahirrahmanirrahim. Tadi dibaca oleh qori kita, tadi yang baca Quran suaranya merdu banget. Alhamdulillah. Menyentuh hati. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapakah yang mendustakan agama? Jawabannya fadzalikal ladzi yad'un, yaitu mereka yang menghardik anak. Hati-hati Bapak Ibu. Fa'amal yatima fala taqhar, kata Allah dalam surat Ad-Duha. Maka terhadap mereka janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Terhadap anak yatim kita tidak boleh berlaku sewenang. Jangan kita suka menghardik anak yatim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang disebut sebagai pendusta agama. Tadi pertama saya masuk ke sini, datang ketemu dengan Pak DKM, ketemu dengan Pak RT, dengar ibu-ibu tadi nyanyi yang suka dibawakan ciptaannya Haji Roma Irama, benar gak, Bu? Yatim piatu malang nasibmu, semoga Tuhan selalu melimpahkan rahmatnya padamu. Amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Yatim piatu besarkan hatimu di dalam mengarungi hidup yang penuh tantangan ini. Amin. Allahumma. Apa kata ibu-ibu tim qasidah tadi? Wahai para hartawan, coba ulurkan tangan untuk membantu mereka di dalam kehidupan. Wahai para hartawan, coba ulurkan tangan untuk membantu mereka dalam kehidupan. Kata siapa, Bu? Roma Irama. Sungguh engkau manusia yang tiada beriman bila pada mereka tak belas kasihan. Oh, kita termasuk ke dalam orang-orang yang tidak beriman apabila ada anak-anak yatim di rumah kita, di lingkungan kita, kita tidak ada rasa belas kasihan kepada mereka. La 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 la.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bu ya. Wahai semua kawan, atasmu kewajiban menyantuni mereka dan menyayanginya. La la la. Ini gak saya. La la la. La la la. Wahai para hartawan, coba ulurkan tangan untuk membantu mereka dalam kehidupan. Ini yang hadir di sini, yang menyantuni ini tidak terlepas dari orang-orang dermawan, dari para hartawan. Mudah-mudahan orang-orang yang menyantuni anak yatim ini nanti kebaikannya kebaikan oleh Allah, nanti dibalas oleh Allah dengan balasan yang berlipat ganda. Dalam surat Ar-Rahman ayat 60 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan." Tiada balasan untuk kebaikan kecuali dengan kebaikan. Maka ibu-ibu ini yang membantu menyantuni anak-anak yatim ini akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang berlipat ganda nantinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan kata Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan sebaik-baik rumah orang muslim. Kata Nabi, sebaik-baik rumah orang muslim yaitu yang di dalamnya ada anak yatim yang diasuh dengan baik, yang dirawat, yang dipelihara dengan baik. Dan apa sebaliknya Bapak Ibu? Seburuk-buruknya rumah orang muslim yang apabila di dalamnya ada anak yatim tapi disia-siakan. Maka jangan sia-siakan. Tadi ada orang-orang yang menyantuni, menyayangi, menyenangkan hati anak yatim itu akan masuk ke dalam surga yang namanya Darul Faroh. Pintu surga Darul Faroh ini dikhususkan untuk orang-orang yang menyantuni, menyayangi, menyenangkan hati anak-anak yatim Bapak Ibu. Lalu kemudian Ibu Bapak, dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwasanya ada seorang perempuan yang mendahului Nabi kita Nabi Muhammad SAW masuk surga. Kata Nabi, saya adalah orang yang pertama kali yang membukakan pintu surga. Tapi Nabi heran, Nabi kaget ketika melihat ada satu perempuan yang kemudian duluan masuk surga. Lalu Nabi bertanya, "Hei, siapa kamu dan apa amalanmu?" Apa jawaban perempuan tersebut Bapak Ibu? Kata seorang perempuan tersebut, "Saya adalah orang atau wanita yang senang membahagiakan, yang senang mengurus anak-anak yatim." Dia menanggung makannya, menanggung minumannya, pakaiannya, pendidikannya seorang istri ini, seorang perempuan ini. Maka dia bisa melewati atau mendahului Nabi kita Nabi Muhammad SAW untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau di sini mudah-mudahan ada seorang wanita yang mengurus anak-anak yatim, ada ibu-ibu yang mengurus anak-anak yatim, maka nanti bisa mendahului Nabi kita Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam surga. Dan ingat Bapak Ibu, ada satu hal yang harus kita ingat, tangisan anak-anak yatim itu bisa menggetarkan aras, bisa menggoncangkan aras Bapak Ibu. Maka dalam hadis qudsinya kata Allah Subhanahu wa taala, luaskan neraka untuk orang-orang yang menyakiti hati anak yatim. Kata Allah dalam hadis qudsinya memerintahkan kepada malaikat Jibril, luaskan neraka untuk orang-orang yang menyakiti, menzolimi dan menyia-nyiakan anak-anak yatim.
Dan kata Allah menyuruh kepada malaikat Jibril alaihissalam, lebarkan pintu surga untuk siapa? Mereka yang menyayangi, yang menyantuni dan memelihara anak-anak yatim. Surga suruh dilebarkan juga, diluaskan. Neraka suruh diluaskan juga. Bagi siapa? Yang menyakiti dan menzalimi anak-anak. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan mereka akan memberikan bantuan, tidak mau mendorong orang-orang lain, tidak mau mengajak yang lain untuk memberikan bantuan kepada siapa? Fakir, miskin. Oh, di sini ada yang miskin. Di sini ada yang miskin. Jangan sedih, Bu. Jadi orang miskin jangan bersedih. Kenapa? Orang miskin itu ternyata masuk surganya lebih dulu daripada orang. Saya tanya miskin. Ya. Mau jadi orang kaya, orang miskin. Jadi orang miskin masuk surganya duluan. Bahkan jaraknya itu 500 tahun. So, barang siapa yang ikhlas dan ridho dijadikan orang yang fakir, kata Nabi, maka apa kata Nabi? Maka dia akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu. Saya tanya, jadi orang miskin ridho gak, Bu? Bu, ikhlas gak jadi orang miskin? Ya, kadang-kadang ridho, kadang enggak. Oh, mohon maaf, ini saya nggak bisa ke situ soalnya ini. Saya pengen jalan-jalan, pengen terbang soalnya. Ya, Bu ya, hati-hati. Dan terhadap mereka anak-anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang, kata Allah dalam Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam surga itu ada kamar-kamar yang indah, kata Nabi. Kemudian itu di kamarnya tembus pandang. Tembus apa, Bu? Saya di kamar ibu, kalau tembus pandang bisa kelihatan luar. Tembus pandang. Lalu untuk siapa itu? Untuk siapa kamar-kamar yang indah, yang di dalamnya bisa tembus pandang? Untuk siapa? Yaitu untuk mereka yang suka memberikan makan kepada fakir miskin dan kepada anak-anak yatim. Alhamdulillah. Maka seperti yang saya sampaikan tadi, kenapa bulan Muharram ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena salah satunya adalah ada yang disebut dengan hari Asyur, yang disebut dengan lebarannya anak yatim. Lalu apalagi keistimewaan yang ada di bulan Muharram ini, Bapak Ibu? Salah satunya bulan Muharram ini banyak peristiwa penting yang terjadi bagi para nabi. Salah satunya siapa? Salah satunya diciptakan oleh Allah Ibunda Siti Hawa dan Nabi, dan diterima juga taubatnya Nabi Adam alaihi. Apa doanya Nabi Adam ketika diterima taubatnya? Rabbana zolamna anfusana wa ilam takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Jadi di bulan ini, di bulan Muharram, Nabi Adam dan Ibunda Siti Hawa diciptakan oleh Allah, kemudian juga diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu. Lalu siapa lagi? Nabi Idris alaihissalam diangkat derajatnya oleh Allah di bulan Muharram. Ada lagi Nabi yang kita kenal dengan kesabarannya yang luar biasa, yang diberikan penyakit yang sangat mematikan, yang sangat menjijikan, penyakit kulit, penyakit kusta. Kenal kita semua siapa itu Nabi Ayub alaihissalam, disembuhkan dari sakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Muharram. Di bulan Muharram ini, apa doanya Nabi Ayub alaihissalam? Allahumma anni masanni yadurru wa anta arhamur.
Ibu kalau punya penyakit tak kunjung sembuh, tak kunjung juga sehat, baca doa Nabi Ayub itu. Allahumma anni masanni ya dhurru wa anta arhamur. Juga ada Nabi Ibrahim alaihissalam yang dibakar oleh Raja Namrud. Ya, kalau kita kenal api panas tidak? Panas. Tapi ketika dibakarnya Nabi Ibrahim alaihissalam tidak terasa panas oleh Nabi Ibrahim. Kapan terjadinya diselamatkannya Nabi Ibrahim dari kobaran api yang sangat mematikan itu? Yaitu di bulan Muharram. Dan juga ada Nabi Nuh alaihissalam yang punya kapal yang besar betul, dibebaskan oleh Allah, diselamatkan oleh Allah dari banjir bandang. Kapan terjadinya? Yaitu dibebaskannya Nabi Nuh alaihissalam dari banjir bandang itu pada saat bulan Muharram. Maka bulan Muharram ini bulan yang sangat penting, memiliki sejarah-sejarah yang penting bagi para nabi yang terdahulu. Bahkan nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dihijrahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hijrahnya Nabi dari kota Mekah ke Madinah yaitu pada bulan Muharram. Maka insya Allah kita yang hadir di sini termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita yang hadir di sini Pak Lurahnya, Pak RW-nya, Pak RT-nya, Pak DKM-nya, ibu-ibunya, masyarakatnya, ini masjid punya masyarakat Rawabuntu hadir di sini, insya Allah termasuk ke dalam golongan orang-orang yang memuliakan bulan Muharram, dan insya Allah kita dimuliakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai jam berapa ini? 10 menit lagi. Oh, ceramah mau sebentar, mau lama sama. Aku mau dari lab. Cuma saya mah nggak bodo uploadnya, Bu. Hah? Isinya juga enggak keluar rumah. Saya pagi-pagi ada yang ngetok pintu. Tadi itu di pondok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Ini saya. Kenapa, Bu? Mau minta tolong dia bawa air, Bu. Si ibu-ibu ini bawa air, kemudian bawa kembang. Bawa air, bawa apa? Bawa kembang. Kirain saya itu air dan kembang mau dikasih buat saya. Ternyata Pak Ustadz minta tolong ini air didoain dan air kembang ini didoain. Buat apa, Bu? Ini jadi saya mau ziarah ke kuburan, maka ini airnya minta didoain dulu katanya Pak Ustadz. Saya doain. Gak tahu makbul apa enggaknya, dikabul apa enggaknya, tapi amplop udah dikantongin sama saya. Iya, saya doa tolong kirimkan Fatihah kepada keluarga yang sudah almarhumah katanya. Aja saya kirimkan ya. Ya, dikabul nggak tahu, tapi amplop udah dikasih. Benar nggak, Bu? Ada yang minta doa. Saya di sana di pondok, Bu, setiap malam Jumat ngedoain orang-orang tuh. Kadang ada 70 video, 80 video dikirim kepada orang-orang yang dermawan, yang minta didoakan. Ada yang sakit, minta didoakan biar sembuh. Ada Bapak Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Bapak Ferali Harahap, punya penyakit jantung, Pak. Punya penyakit jantung, kemudian komplikasi lah penyakitnya. Lalu apa? Beliau minta doa kepada santri dan santriawati di Bahrul Ulum. Saya pimpin setiap malam Jumat. Bapak Kejaksaan Agung itu sudah divonis penyakit jantung, dibawa di operasinya, dibawa dioperasinya di Singapura. Bapak Ibu, apa yang terjadi ketika sudah didoakan? Kemarin datang ke sana utusannya, Pak Ustadz dan anak-anak, terima kasih banyak. Katanya ini Pak Kejagung atau Kejaksaan Agung ini yang divonis punya penyakit jantung sekarang sudah sembuh total. Alhamdulillah. Dahsyatnya doa. Makanya Ibu, nanti ketika diusap kepala anak-anak yatim, maka minta doa kepada mereka.
Selain kita mendoakan mereka, juga kita minta didoakan oleh mereka ya Bu ya. Oh, doa mereka insya Allah makbul. Amin ya Rabbal. Insya Allah doa mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan juga mereka, insya Allah tidak seperti yang dinyanyikan oleh Romai Rama, enggak malang mereka malas. Ya Bu ya, karena punya keluarga, ada pamannya, ada budenya mungkin ya. Jadi nggak malang-malang banget ya Tom. Kita Nabi Muhammad yatim bukan? Yatim, maka jangan sedih menjadi anak yatim. Dan bagi kita jangan lupa, hai para hartawan, ulurkan tanganmu. Betul? Wahai semua kawan, bantu mereka, santuni mereka. Ini insya Allah sudah dilakukan oleh keluarga besar Kampung Rawabuntu. Alhamdulillah. Kebaikan-kebaikan ibu ini insya Allah dibalas oleh Allah dengan balasan yang berlipat ganda. Ibu ya, amin ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat ini mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja Bu Fatmah yang bisa saya sampaikan ibu-ibu semua, Pak Lurah. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Seperti saya bilang, anak-anak apa pengen cepat-cepat. Ya, ibu-ibu juga sama. Saya juga sama pengen cepat. Pak Lurah masih banyak tugas yang lain, juga Pak RT, Pak RW, Pak DKM juga. Nanti setelah ini harus persiapan untuk sholat zuhur, betul? Jangan lupa Bu, habis ini sholatnya jangan ditinggalkan, benar? Jangan ditinggalkan. Fawailul lil musallin, maka celakalah orang yang sholat. Siapa yang celaka dalam sholat? Bu, orang yang sholat aja bisa celaka, apalagi yang tidak. Udah sholat subuh belum saya tanya? Bu, tadi kesian, kenapa nggak semuanya? Alhamdulillah. Saya dengar dari Pak DKM, dari pengurus masjid, ini mah Masjid Al-Hidayah nih salah satu dekat pinggir jalan, dekat pintu keluar tol juga. Banyak lalu lalang mahasiswa ke Unpad, banyak juga pekerja, banyak juga mungkin yang berhenti di sini. Ini jamaahnya alhamdulillah selalu banyak. Alhamdulillah. Ya, ini sekarang banyak. Nanti pas sholat zuhur nggak akan sebanyak ini. Ya Bu ya, jangan lupa sholat zakat, jangan lupa baca Quran dan puas. Itulah bekal yang utama bila kita ingin masuk surga. Insya Allah kita semua akan dimasukkan ke dalam surganya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang dapat saya sampaikan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugu Muda di Semarang, Tugu Pahlawan di Surabaya. Jaga suara kami sekarang, ada umur panjang kita berjumpa. Cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian dan terima. Billahi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.